Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kami dari kelompok 7 akan membahas salah satu teori filsafat politik paling radikal dan provokatif di abad yang ke-20, yaitu libertarianisme sebagaimana dirumuskan oleh Robert Nozick dalam bukunya Energy, State, and Utopia. Nozick menantang setiap asumsi tentang peran negara kesejahteraan. Bagi Nozick, satu-satunya negara yang sah secara moral adalah negara minimal, yang fungsinya hanya melindungi. Semua pajak untuk program sosial adalah pemaksaan. Mengapa gagasan ini penting? Karena ia mendefinisikan ulang batas antara kebebasan individu mutlak dan kewenangan negara, sebuah perdebatan yang sangat relevan di era ekonomi digital dan krisis privasi hari ini. Untuk memahami Nozick, kita harus melihat konteks tahun 1970-an. Saat itu, wacana filsafat politik didominasi oleh teori keadilan John Rawls yang membenarkan adanya negara kesejahteraan dan redistribusi untuk membantu kelompok yang paling tidak beruntung. Robert Nozick 1938 sampai 2002 sebagai profesor di Harvard datang sebagai penentang utama. Dalam Energy, State, dan Utopia 1974, ia tidak hanya menawarkan kritik terhadap Rawls, tetapi juga fondasi moral bagi negara kecil. Kontribusi utamanya adalah menempatkan hak individu dan hak milik sebagai hak yang tidak dapat dilanggar oleh negara manapun, bahkan untuk tujuan kebaikan bersama. Gagasan Nozick dapat disistematisasi menjadi 3 pilar utama, yaitu pertama ada negara minimal atau minimal state. Nozick berargumen negara hanya boleh ada sebagai agen perlindungan. Ia hanya berhak memiliki monopoli sah atas penggunaan kekuatan untuk melindungi individu dari pencurian, penipuan, dan kekerasan, serta menegakkan kontrak. Intinya, setiap upaya negara untuk melampaui fungsi seperti mendanai sekolah, rumah sakit, atau tunjangan sosial melalui pajak yang dianggap tidak sah. Yang kedua ada hak milik diri atau self-ownership. Dasar filosofis Nozick adalah kepemilikan diri. Karena Anda memiliki diri Anda memiliki tenaga Anda, dan Anda memiliki hasil dari tenaga kerja Anda. Kesimpulan yang radikal yaitu mengambil hasil kerja Anda melalui pajak redistributif untuk kepentingan orang lain sama saja dengan memaksa Anda bekerja untuk mereka. Nozick menyamakannya dengan kerja paksa atau perbudakan parsial. Yang ketiga ada teori keadilan kepemilikan atau entitlement teori. Keadilan bukan tentang hasil akhir yang merata, melainkan tentang sejarah bagaimana kepemilikan diperoleh. Kepemilikan dikatakan adil jika didapatkan melalui salah satu dari 3 prinsip, yaitu akuisisi awal yang adil dengan mendapatkan properti yang belum dimiliki siapapun. Kemudian ada transfer yang adil dengan mendapatkan properti melalui pembelian, pertukaran sukarela, atau hadiah. Terakhir ada rektifikasi dengan memperbaiki ketidakadilan di masa lalu. Meskipun menyediakan fondasi kuat untuk kebebasan, libertarianisme Nozick menuai kritik tajam.
adanya kekuatan yang memberikan pembelaan paling kuat terhadap otonomi individu dan pasar bebas. Ini adalah teori yang sangat konsisten secara logis. Kemudian ada keterbatasan. Kritikus menuduh teori ini mengabaikan fakta moralitas. Apakah masyarakat adil jika orang meninggal karena tidak mampu membeli perawatan kesehatan? Selain itu, sulit membayangkan kepemilikan di masa lalu benar-benar adil untuk dijadikan titik awal yang sah bagi distribusi hari ini atau masalah rektifikasi. Kemudian, relevansi kontemporer. Ide-ide Nozick tetap menjadi senjata utama dalam perdebatan politik, mendorong gerakan untuk pemotongan pajak ekstrim, deregulasi bisnis, dan privatisasi layanan publik. Mari kita gunakan lensa Nozick untuk menganalisis isu pajak dan ekonomi digital. Banyak negara, termasuk Indonesia, memperdebatkan pajak penghasilan badan yang tinggi atau menerapkan pajak digital, khususnya kepada perusahaan teknologi raksasa, Big Tech, untuk tujuan pemerataan dan mendanai program sosial. Nozick akan menolak keras jenis pajak ini, terutama jika tujuannya adalah redistribusi. Perusahaan teknologi memperoleh keuntungan melalui transfer sukarela, pembelian layanan atau iklan dari konsumen dan klien mereka. Transfer yang adil. Pajak yang diambil dari keuntungan ini untuk diberikan kepada masyarakat miskin adalah pelanggaran hak milik perusahaan tersebut. Menurut pandangan Nozick, negara harusnya membiarkan kekayaan tetap berada di tempat ia peroleh secara sah. Intervensi perpajakan semacam itu adalah tindakan immoral yang melanggar hak dasar. Dari sudut pandang libertarian, solusi terbaik adalah deregulasi dan pajak minimal. Mempercayai bahwa pasar bebas pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi semua orang, meskipun hasilnya tidak merata. Kesimpulannya, Robert Nozick menawarkan sebuah teori radikal yang membalikkan pandangan konvensional tentang keadilan. Ia memprioritaskan kebebasan dan hak milik absolut di atas kesetaraan atau kesejahteraan sosial. Ia menuntut negara agar tetap menjadi penjaga malam dan menolak keras konsep negara kesejahteraan yang didanai melalui pajak redistributif. Pertanyaan yang terus mengemuka atau yang sering diajukan adalah, sejauh mana masyarakat harus mengorbankan kebebasan demi keadilan sosial, ataukah sebaliknya? Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan hasil diskusi kelompok kami. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan.